Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, selamat sejahtera bagi kita semua. Pada video kali ini akan berisi latihan kompetensi teknis P3K khusus guru mata pelajaran ekonomi. Sebelum masuk pada soal dan pembahasan, berikut kami sampaikan tips lolos P3K kompetensi teknis. Yang pertama, memahami format soal dan materi yang akan diujikan. 2. Memperbanyak latihan soal. 3. Berlatih dengan batasan waktu. Selamat belajar dan salam sukses bagi Bapak Ibu guru di seluruh Indonesia. Soal nomor 11. Indonesia mengalami berbagai masalah ekonomi, sosial, pertahanan, dan keamanan yang mendera sampai dengan tahun 2007 sehingga menyebabkan inflasi. Penyebab utamanya adalah turunnya nilai rupiah terhadap dolar Amerika. Grafik inflasi tersebut dapat digambarkan sebagai berikut. Gambar tersebut adalah grafik inflasi yang disebabkan oleh A. Kenaikan biaya produksi, B. Cost push inflation, C. Kelebihan produk di pasaran, D. Demand pull inflation, E. Pengaruh inflasi luar negeri. Jawaban yang tepat pada pilihan jawaban A. Kenaikan biaya produksi. Grafik dalam soal tersebut menunjukkan terjadinya inflasi yang disebabkan oleh kenaikan biaya produksi cost push inflation. Poin B salah karena pertanyaannya berupa penyebab dan bukan berupa jenis inflasi atau barang apa yang diproduksi. Soal nomor 12. Diketahui fungsi konsumsi nasional C sama dengan 50 triliun plus 0,8 Y. Jika pendapatan nasional 900 triliun rupiah, besarnya tabungan masyarakat adalah A. 850 triliun, B. 770 triliun, C. 230 triliun, D. 130 triliun, E. 13 triliun. Jawaban yang tepat pada pilihan jawaban D, 130 triliun. Untuk menghitung besarnya tabungan masyarakat, kita bisa menggunakan rumus Y sama dengan C plus S. C sama dengan consumption atau konsumsi, kemudian S adalah saving atau tabungan. Sedangkan Y merupakan pendapatan nasional. Untuk
Konsumsi di sini telah diketahui di dalam soal, yaitu sebesar 50 triliun plus 0,8 Y. Sehingga huruf C di sini kita ganti dengan 50 triliun plus 0,8 Y. Kemudian 50 plus 0,8 Y ini kita pindah ruaskan kepada ruas kiri, sehingga 0,8 Y awalnya positif menjadi negatif, dan 50 awalnya di ruas kanan adalah positif, maka ketika berpindah di ruas kiri hasilnya adalah negatif. Y dikurangi 0,8 Y sama dengan 0,2 Y dikurangi 50 sama dengan S. Kemudian Y yang ini kita ganti dengan 900 sesuai dengan soal. 0,2 kali 900 dikurangi 50 sama dengan S. 0,2 kali 900 adalah 180, dan di sini min 50 tetap. Kemudian 180 dikurangi 50 adalah 130. Angka 130 ini merupakan S atau saving, yaitu tabungan masyarakat. Soal nomor 13. Faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan dan penawaran, pendapatan naik, fasilitas kredit mudah diperoleh, semakin banyak variasi kekayaan di masyarakat, tingkat suku bunga turun, harga barang di pasar turun, sistem pembayaran secara tunai. Berdasarkan metrik tersebut, faktor yang dapat menaikkan permintaan uang adalah A. A1 dan B1, B. A1 dan B2, C. A2 dan B2, D. A3 dan B1, atau E. A3 dan B3. Jawaban yang tepat pada pilihan jawaban D, A3 dan B1. Faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan uang adalah kekayaan, tingkat suku bunga, tingkat return invest, ekspektasi harga masa depan, motif transaksi, berjaga-jaga, dan spekulasi. Soal nomor 14. Peranan bank umum dan bank sentral adalah 1. Mengelola cadangan devisa. 2. Pembiayaan bank yang kesulitan likuidasi jangka pendek. 3. Mengatur dan mengawasi perbankan. 4. Menghubungkan kepentingan kreditur dan debitur. 5. Fasilitator lalu lintas pembayaran. Yang merupakan peranan dari bank sentral adalah A. 1, 2, dan 3, B. 1, 3, dan 4, C. 2, 3, dan 4, D. 2, 3, dan 4, atau E. 3,
4, dan 5. Jawaban yang tepat pada pilihan jawaban A. 1, 2, dan 3. Peranan bank sentral antara lain mengawasi bank umum dan lembaga keuangan lainnya, menjaga kestabilan mata uang rupiah, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Berikut ini kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. 1. Menaikkan tingkat suku bunga. 2. Mengurangi pengeluaran pemerintah. 3. Menjual belikan surat-surat berharga. 4. Menaikkan pajak penghasilan. 5. Menaikkan atau menurunkan cash ratio. Yang merupakan kebijakan moneter adalah A. 1, 2, dan 3. B. 1, 3, dan 5. C. 2, 3, dan 4. D. 2, 3, dan 5. E. 3, 4, dan 5. Jawaban yang tepat pada pilihan jawaban A. 1, 2, dan 3. Macam-macam kebijakan moneter yaitu kebijakan pasar terbuka (open market policy), yaitu kebijakan pemerintah dengan jalan menjual surat-surat berharga pada saat inflasi dan membeli atau menarik surat-surat berharga pada saat deflasi. Kebijakan diskonto atau discount policy yaitu kebijakan pemerintah dengan jalan menaikkan suku bunga pada saat inflasi dan menurunkan pada saat deflasi, ditunjukkan untuk menaikkan tingkat bunga. Kebijakan cadangan kas (cash ratio policy) yaitu kebijakan pemerintah dengan jalan menaikkan cadangan kas pada saat inflasi dan menurunkan cadangan kas pada saat deflasi. Kebijakan kredit ketat yaitu kebijakan pemerintah dengan mengurangi jumlah uang yang beredar dengan cara memperketat pemberian kredit. Kredit boleh diberikan asal memenuhi syarat 5C. Karakter, capability, collateral, capital, dan condition of economic. Soal nomor 16. Perhatikan tabel berikut. Berdasarkan tabel, maka tingkat pertumbuhan ekonomi tahun 2006 adalah A. 3,04%, B. 3,40%, C. 3,47%, D.
3,84%, E 4%. Jawaban yang tepat pada pilihan jawaban E, 4%. Rumus laju pertumbuhan ekonomi yaitu PDB-TN dikurangi PDB-TO per PDB-TO kali 100%, di mana PDB-TN merupakan pendapatan nasional pada tahun tertentu dan PDB-TO merupakan pendapatan nasional tahun sebelumnya. Sehingga tingkat pertumbuhan ekonomi tahun 2006 adalah PDB 2006 dikurangi PDB 2005 per PDB 2005 kali 100%. Diketahui pada tabel PDB tahun 2006 sebesar Rp1.477.224 dan PDB tahun sebelumnya yaitu tahun 2005 sebesar Rp1.420.408. Kemudian dikalikan dengan 100%, hasilnya yaitu sebesar 4%. Soal nomor 17. Globalisasi dalam perdagangan menimbulkan adanya persaingan antar pedagang di masyarakat. Banyak pengusaha atau pedagang kecil mengalami kelesuan karena kalah bersaing dan ada yang sampai gulung tikar dan sebagai akibatnya timbul pengangguran. Dampak secara langsung dari pengangguran atau PHK yang dilakukan oleh perusahaan adalah A. Perekonomian semakin lesu. B. Industri mengalami penurunan. C. Pendapatan masyarakat menurun. D. Timbulnya kriminalitas di masyarakat. Atau E. Perhatian pemerintah semakin berkurang. Jawaban yang tepat pada pilihan jawaban C. Pendapatan masyarakat menurun. Adanya PHK yang dilakukan oleh perusahaan mengakibatkan timbulnya pengangguran, sehingga akibat langsung dari adanya pengangguran tersebut yaitu pendapatan masyarakat menurun. Dalam jangka panjang, hal tersebut akan mengurangi konsumsi. Soal nomor 18. Di bawah ini sebagian data negara X tahun 2006. Penerimaan rutin sama dengan 10.200 miliar. Penerimaan pembangunan sama dengan 10.200 miliar. Pengeluaran rutin sama dengan 30.600 miliar. Pengeluaran pembangunan sama dengan 20.400 miliar. Dari data di atas, APBN negara X posisinya adalah A. Surplus 30.600 miliar. B. Defisit 30.600 miliar. C.
surplus 10.200 miliar, D. Defisit 10.200 miliar, E. Defisit 20.400 miliar. Jawaban yang tepat adalah pada pilihan jawaban B. Defisit 30.600 miliar. Posisi APBN negara X adalah penerimaan dikurangi pengeluaran. 10.200 ditambah 10.200 dikurangi 30.600 ditambah 20.400. 10.200 ditambah dengan 10.200 adalah 20.400. Kemudian 30.600 ditambah 20.400 yaitu 50.400. 20.400 dikurangi 50.400 sama dengan negatif 30.600. Sehingga posisi negara X mengalami defisit, yaitu sebesar 30.600. Soal nomor 19. Berikut ini disajikan sumber pendapatan pemerintah pusat dan daerah. 1. Pajak penghasilan. 2. Bagian laba BUMN. 3. Pajak dan retribusi daerah. 4. Bea masuk dan pajak ekspor. 5. Bagian daerah dari bagi hasil. Dari sumber pendapatan di atas, yang termasuk pendapatan daerah adalah A. 1 dan 2, B. 2 dan 3, C. 3 dan 4, D. 3 dan 5, E. 4 dan 5. Jawaban yang tepat pada pilihan jawaban D. 3 dan 5. Sumber penerimaan daerah yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat terdiri dari PBB, PPH, PPHBM, dan PPM. Sedangkan pajak daerah terdiri dari pajak hiburan, pajak kendaraan, dan retribusi. Soal nomor 20. Diketahui Pak Burhan memiliki rumah dengan luas tanah 100 meter persegi dengan harga 160.000 per meter. Luas rumah 55 meter persegi dengan harga Rp505.000 per meter. NJOP tidak kena pajak 8 juta rupiah. Dari kondisi tersebut, maka Pak Burhan harus membayar pajak bumi bangunan sebesar A. 35.575, B. 43.775, C.
35.775. D. 35.757. E. 35.975. Jawaban yang tepat pada pilihan jawaban C. 35.775. NJOP tanah sama dengan 100 kali 160.000, yaitu 16 juta rupiah. 100 ini adalah 100 meter, luas tanahnya 100 meter, dan 160.000 ini telah diketahui di soal, yaitu harga per meternya adalah 160.000. Kemudian NJOP rumah yaitu 55, kita peroleh dari sini, kali 505.000, ini adalah harga per meternya 505.000, hasilnya 27.775.000. NJOP yaitu NJOP tanah ditambah dengan NJOP rumah. NJOP tanah sebesar 16 juta, NJOP rumah sebesar 27.775.000, sehingga total NJOP-nya sebesar 43.775.000. NJOPTKP diketahui di dalam soal yaitu sebesar 8 juta rupiah, sehingga NJOPKP yaitu 43.775.000 dikurangi dengan 8 juta, hasilnya 35.775.000. Sehingga besar pajak yang harus dibayar Pak Burhan adalah NJOP kena pajak per 1.000, yaitu 35.775.000 per 1.000 sama dengan 35.775 rupiah.